Lihat, saya ingin aman ya Allah, yakin dengan ketentuanku. Siap ya Allah, bagaimana caranya? Ini kerjakan ketentuanku. Baik ya Allah, apa ketentuanmu? Salat. Salat. Makanya ketika Bapak Ibu salat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Itu jaminan. Gak percaya demi Allah saya katakan. Anda gak percaya silahkan Anda kerjakan. Anda punya masalah di rumah tangga. Alih-alih Anda bikin status di media sosial. Lebih baik Anda berwudu. Menghadap ke arah kiblat dan salat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Enak saat sujud. Bapak punya masalah di kantor Pak, macam-macam gitu kan. Coba ambil wudhu, ya kemudian sholat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudhu, begitu Anda sholat, tenang Pak hati Pak. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Gak percaya silakan. Kata Allah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, Anda belum bisa sholat, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu mushaf dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya, ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya Nabi sering memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf. Ya, yang ingin diperluas rezeki mudah baca surat Al-Waqi'ah. Yang ingin diberikan naungan di hari kiamat seperti 2 awan yang melindungi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Makanya silahkan Pak, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bahkan baru Anda buka dibaca setiap huruf ya diberi 10 pahalanya. Kalau sholat selesai baru 10. Quran sehuruf 10. Masya Allah. Berapa dosa yang dikumpulkan? Dosa itu kan kalau dikerjakan 1 kan. Mata 1 salah, telinga 1 salah. Berapa kali mata salah dalam sehari? Hitung. Terus untuk nutupnya bagaimana? Kan konsepnya begini. Dosa, pahala. Dosa, pahala. Kalau dosa ingin gugur, pahala mesti banyak. Gitu kan? Maka Anda mesti cerdas cari banyak amalan yang pahalanya melimpah. Baca Quran. Dosa berapa hari ini? Allahu Akbar 15. Banyak banget 15. Toha beres 20. Kan gak ada orang baca Quran cuma 2 huruf. Ya. Oh, roman-romannya nih salah 5 hari ini. Nun. Nah dulu deh. Pasti banyak. Nah, itu kalau rumus mengentaskan perdosaan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan iman, rajin baca Quran, punya program. Sehari 1 juz. Kalau susah bagi Pak, Bu. Bagi 5 waktu sholat, paling gampang. Ya, misal Anda sholat sehari kan pasti 5 waktu kan? 5 waktu kan? Baik, 17 rakaat. 1 juz bagi 5. Ya, misal juz pertama itu Al-Fatihah simpan lah, tinggal Al-Baqarah 141. Bagi 5, 28. Ya, setiap 1 kali sholat 28. Setelah sholat, sebelum sholat bagi 2, 14. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duhur 14, setelah subuh duhur 14. 14 ayat itu kan gak banyak, paling 5 menit. Tapi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Oke, sahabat-sahabat Nabi, saya lihat teman-teman ada yang bisnis, berusaha, ada yang di kantor, di mana-mana. Itu sahabat Nabi itu sebelum berangkat sholat dulu di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid, ke masjid. Dari masjid mulainya, di berangkat ke kantor itu tenang gitu, enak. Udah gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekkan silahkan ya, pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya akan beda Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, wudu, sholat. Anda sebelum berangkat bermohon kepada Allah diberikan rezeki yang baik. Pulang dari ikhtiar di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah Engkau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid. Tenang. Ini melihat istri itu enak gitu. Dan anak-anak tenang karena yang kita dapatkan itu adalah aura-aura masjid. Kalau kadang-kadang langsung ke rumah tuh beda, apalagi di jalan macet tuh kan. Pampim, proyek belum selesai. Wah, suasana bising nyampe rumah. Assalamualaikum, Papa, diam kamu. Wah. Ya, saya sering katakan kadang keluarga itu yang ditunggu bapaknya. Bukan status Anda di kantor. Anda boleh jadi direktur. Tapi demi Allah saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak direktur, enggak ada. Ibu manajer enggak ada. Ayah, papi, abi, ya kan?
Daddy, itu yang diinginkan. Ya, abati, itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah nggak pernah disebut Ustaz. Ada tuh. Buyan. Pokoknya hilang lah semua penat segala rupa tuh. Anak saya yang pertama 3 tahun tuh siang tunggu bapaknya nggak ada, nungguin Pak ternyata Pak. Anak air mata kita udah keluar, anak kita nungguin gitu kan. Nunggu pulang ke rumah jam 9 dia bangun. Pintu rumah depan. Buya, Masya Allah. Kelihatan wajahnya itu ceria. Main bola yuk, main bola jam 9 malam, Masya Allah. Ada orang lihat pertanyaan kayak gini kan, wajah-wajah kayak antum, pulang ke rumah, buya, hilang itu semua. Ya, main bola yuk, main bola kita. Masih mending langsung main, ya kuda-kudaan dulu. Ya, kita jadi kuda, dia naik kan. Tapi enak aja, nikmat. Dia main, ketawa, dia ketawa, keringetan, tidur, gantiin bajunya, tidur, peluk, selesai, enak sampai subuh. Besoknya kita berangkat, ya istri kita ibunya bisikin, nah kalau malam nanti jangan langsung main, Buya capek, istirahat dulu, pijitin dulu, bener dikerjain. Datang, Buya capek ya, kakak pijitin, ya. Bobo dulu, tarik tangan kita, bawa ke kamar, kejadian tuh malam, Masya Allah, saya diem, ya, bobo dulu, pijitin ya, air mata mengalir, tak terasa gitu, pijit, ya baru 3 detik, ya bobo dulu, bobo. Tiduran kita, baru 2 detik tidur, ya bangun main bola yuk. Tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kita kerjain aja. Emang berharap Pak ketemu bapaknya, nggak lama. Ya makanya di Quran itu sering disebutkan bapak dengan anak, Luqman dengan anaknya, ya kan? Yakub dengan Yusuf, masih ingat? Semua anak-anak, Ibrahim dengan Ismail. Kenapa bukan ibu? Karena memang ibu fitrahnya banyak di rumah, sering ketemu ibu. Ayah punya tanggung jawab mencari nafkah, karena itu mesti ada waktu untuk anak di rumah. Kita mencari harta di luar untuk harta di dalam rumah. Untuk apa banyak harta di luar sementara harta yang tertinggi di rumah tidak terperhatikan?